2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jovita Artanti dan teman saya Rinaila Putri. Kami dari kelompok 11, unit 2 semester 4, Prodi Perbankan Syariah, ingin mempresentasikan dan menjelaskan sedikit tentang suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jovita Artanti ingin menjelaskan tentang suku. Suku atau obligasi syariah. Suku adalah berasal dari bahasa Arab yaitu sak atau tunggal dan suku atau jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Dalam pemahaman praktisnya, suku merupakan bukti atau klaim kepemilikan. Sementara itu, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 32 DSN MUI garing 10 garing 2002, suku adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Sedangkan menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution berpendapat lain mengenai arti suku. Menurut organisasi tersebut, suku adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang dipresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu, atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu. Pada prinsipnya, suku mirip seperti obligasi konvensional dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung atau underlying transaction berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan suku, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, suku juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya, macam-macam suku atau obligasi syariah. Yang pertama, yaitu suku ijarah, adalah suatu sertifikat yang memuat nama pemiliknya atau investor dan melambangkan kepemilikan terhadap aset yang bertujuan untuk disewakan atau kepemilikan jasa sesuai jumlah efek yang dibeli dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil sewa yang berhasil direalisasikan berdasarkan transaksi ijarah. Selanjutnya, dasar hukum suku atau obligasi syariah. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2018 Tahun 2008 tentang penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara retail di pasar perdana dalam negeri. Yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan PMK Nomor 218 Tahun 2008 tentang penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara retail di pasar perdana dalam negeri. Selanjutnya, Peraturan Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 69 DSN MUI garing 7 garing 2008 tentang SBSN. Yang ketujuh, Peraturan Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 70 DSN MUI garing 7 2008 tentang metode penerbitan SBSN. Selanjutnya, Peraturan Dewan Syariah Nasional MUI
Nomor 76 DSN MUI garing 7 garing 2010 tentang SBSN Ijarah Aset to be Leased. Selanjutnya, pernyataan kesesuaian syariah DSN MUI nomor B077 DSN MUI garing 2 garing 2012 tanggal 22 Februari 2012. Selanjutnya, karakter dan macam-macam suku atau obligasi syariah. Yang pertama, karakteristik suku. Terdapat beberapa karakteristik mengenai suku. Karakteristik tersebut adalah: yang pertama, merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Selanjutnya, terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penerbitannya melalui special purpose. Selanjutnya, memerlukan underlying aset. Selanjutnya, penggunaan proses atau hasil jual harus sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, ketentuan akad ijarah sebagai berikut. Yang pertama, adapun objeknya dapat berupa barang atau harta fisik yang bergerak atau tak bergerak, harta perdagangan maupun berupa jasa. Yang kedua, manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, ruang lingkup dan jangka waktu pemakaian harus dinyatakan secara spesifik. Selanjutnya, penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa atau upah. Pemakaiannya harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek tetap terjaga. Secara teknis, obligasi ijarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: yang pertama, investor dapat bertindak sebagai penyewa, sedangkan emiten dapat bertindak sebagai wakil investor. Yang kedua, setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada emiten. Yang kedua, yaitu obligasi syariah musyarakah, adalah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk pembangunan proyek baru, mengembangkan proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha. Yang ketiga, obligasi syariah istisna adalah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangkai pembiayaan suatu proyek atau barang. Yang keempat, obligasi syariah mudharabah, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah yang merupakan suatu bentuk kerjasama yang satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga atau keahlian atau mudarib. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku adalah: yang pertama, obligor adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal suku sampai dengan suku jatuh tempo. Yang kedua, special purpose vessel adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan suku dengan fungsi: yang pertama, sebagai penerbit suku; yang kedua, menjadi counterpart atau rekan atau teman timbangan;
dalam transaksi pengalihan aset. Yang ketiga, bertindak sebagai wali amanat untuk mewakili kepentingan investor. Selanjutnya, investor adalah pemegang suku yang memiliki hak atas imbalan margin dan nilai nominal suku sesuai partisipasi masing-masing. Ketentuan khusus akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain: yang pertama, mudharabah atau muqarrad atau qirat. Yang kedua, musyarakah. Yang ketiga, murabahah. Yang keempat, salam. Yang kelima, istisna. Yang keenam, ijarah. Selanjutnya, jenis usaha yang dilakukan emiten mudarit tidak boleh bertentangan dengan syariah. Pendapatan hasil investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang obligasi syariah, mudharabah sahibul mal, harus bersih dari unsur non-halal. Selanjutnya, pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan. Selanjutnya, saya Rini Naila Putri akan menjelaskan tentang pihak-pihak dalam penerbitan obligasi dalam mekanisme penerbitan obligasi. Terdapat beberapa pihak yang terlibat sebagai aktor utama terwujudnya pelaksanaan kegiatan transaksi jual-beli. Untuk itu, perlu melihat beberapa pihak yang terlibat dan bagaimana perannya. Para aktor utama tersebut sebagai berikut. Yang pertama, emiten adalah pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan obligasi dengan tujuan untuk mendapatkan dana, dan yang dapat bertindak sebagai emiten adalah perusahaan, BUMD, BUMN, pemerintah daerah, misalnya pemerintah daerah Provinsi Papua Barat, negara misalnya Republik Indonesia, badan-badan internasional misalnya World Bank, IFC, atau Badan Ekonomi Khusus, misalnya Badan Otonomi Pulau Batam. Secara sederhana, emiten dapat disebut juga sebagai pihak yang membutuhkan dana. Emiten menjual obligasi agar ia mendapatkan dana dengan cara berhutang kepada pembeli obligasi. Namun demikian, tidak berarti emiten adalah orang miskin, tetapi sebaliknya, emiten adalah orang kaya yang tidak memiliki money is cash, sehingga untuk keperluan yang mendesak ia harus berhutang. Yang kedua, penjamin emisi, perusahaan yang menjamin penjualan obligasi. Pada dasarnya, penjamin obligasi merupakan mediator antara emiten dengan pemodal. Apabila obligasi tidak terjual, maka emisi bertanggung jawab untuk membeli semua sisa obligasi sesuai dengan perjanjian penjamin emisi yang sudah disepakati. Kehadiran penjamin emisi akan mempermudah proses penarikan dana dan pembayaran obligasi kepada emiten lebih pasti karena tidak tergantung pada laku atau tidaknya obligasi di bursa efek. Dalam kegiatan underwriting dikenal beberapa jenis dan cara penjamin emisi sebagai berikut. Pertama, kesanggupan penuh. Full commitment atau sering juga disebut full commitment underwriting, yaitu suatu perjanjian penjamin emisi efek di mana penjaminan emisi mengikat diri untuk menawarkan efek kepada masyarakat dan pembeli sisa efek yang tidak laku terjual. Yang kedua, kesanggupan terbaik. Dalam komitmen ini, penjamin emisi efek akan berusaha semaksimal mungkin menjual efek-efek emiten. Apabila efek yang belum habis terjual, penjamin emisi efek tidak wajib membelinya, dan oleh karena itu mereka hanya membayar semua efek yang berhasil terjual dan mengembalikan sisanya kepada emiten. Yang terakhir, kesanggupan siaga. Dalam komitmen ini, penjamin emisi efek berusaha menawarkan efek semaksimalnya kepada investor. Kemudian apabila ada sisa yang belum terjual sampai batas waktu penawaran yang telah ditetapkan, maka penjamin emisi efek menyanggupi membeli sisa efek tersebut dengan harga tertentu sesuai dengan perjanjian, yang besarnya di bawah harga penawaran pada pasar perdana. Yang ketiga, wali amanat.
merupakan pihak yang ditunjuk oleh emiten untuk mewakili kepentingan investor atau para pemegang obligasi. Wali amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan. Sedangkan yang dapat bertindak sebagai wali amanat adalah bank, lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga lain yang mendapat persetujuan dari BPPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tugas wali amanat sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, apakah secara operasional perusahaan atau emiten mempunyai kesanggupan menghasilkan dan membayar obligasi beserta bunganya. Yang kedua, menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan jaminan. Wali amanat harus mengetahui dengan pasti apakah kekayaan emiten yang menjadi jaminan setara atau memadai dibanding nilai obligasi yang diterbitkan. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten. Apabila harta yang menjadi jaminan tadi dialihkan pemanfaatnya atau pemilikannya, haruslah sepengetahuan wali amanat. Keempat, memantau dan mengikuti perkembangan secara terus-menerus terhadap perkembangan perusahaan emiten dan memberikan nasihat serta masukan kepada emiten. Kelima, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi yang menjadi hak pemodal tepat pada waktunya. Selanjutnya ada fungsi negosiasi. Dalam hal negosiasi, wali amanat mempunyai peranan yang sangat sentral. Selain mempertemukan pemegang obligasi dengan emiten, wali amanat juga memiliki peranan dalam menyampaikan usulan-usulan layaknya seorang mediator. Selain sebagai mediator, wali amanat juga berperan sebagai negosiator. Wali amanat harus aktif, terutama dalam menghadapi situasi sulit, antara lain ketika emiten melakukan default atau kelainan. Pembayaran pro rata. Dalam hal ini, wali amanat terpaksa melakukan eksekusi terhadap aset emiten, maka wali amanat harus dapat mendistribusikan penghasilan yang diterimanya secara pro rata kepada masing-masing obligasi. Keempat, penanggung jasa ini diperlukan apabila suatu pihak atau perusahaan negara dan pemerintah daerah menerbitkan obligasi. Tujuannya adalah untuk menjamin pelunasan seluruh pinjaman pokok beserta bunga. Apabila ternyata kemudian hari emiten tidak mampu membayar atau wan prestasi, biasanya jasa pertanggungan ini dilaksanakan oleh bank atau lembaga. Kelima, ada investor atau masyarakat pemodal, merupakan aktor utama yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. Investor sebagai pihak yang menginvestasikan dananya di pasar modal dengan cara membeli efek yang bersifat utang atau obligasi maupun efek yang bersifat ekuitas. Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing. Keuangan bukan bank yang mempunyai reputasi dengan baik. Yang terakhir ada lembaga clearing. Ini berfungsi untuk menyelesaikan semua hak-hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa efek. Lembaga clearing dapat juga bertindak sebagai agen pembayaran atas transaksi jual beli obligasi. Umumnya yang ditunjuk sebagai lembaga clearing adalah bank. Bank berfungsi bertugas membayar bunga dan pinjaman pokok atas obligasi. Namun keterlibatan hanya setelah obligasi masuk di bursa efek
atau di pasar sekunder.